Berdasarkan kita punya pengalaman, teman-teman sekalian, bagaimanapun dahsyatnya kemarin Pilpres, ada yang menganggap bahwa Anies Rashid Baswedan tidak mungkin akan mendapatkan kendaraan, tidak mungkin diusung oleh Partai Nasdem dan sebagainya. Tapi apa kejadiannya, teman-teman? PKS, Nasdem, kemudian PKB akhirnya bersatu mengusung Anies Rashid Baswedan berpasangan dengan Muhaimin Iskandar. Mudah-mudahan saja seperti itu juga nanti yang terjadi di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali bersama saya Bang Ilo di channel Hobi Production. Nah, teman-teman sekalian, kali ini kita ingin membahas tentang bagaimana tanggapan Anies Rashid Baswedan setelah Ridwan Kamil OTW ke Jakarta atau diusung oleh Partai Golkar di DKI Jakarta yang kemungkinan besar berpasangan dengan Kaisang. Nah, teman-teman sekalian, hari ini saya lansir ya dari CNBC Indonesia yang menulis judul Ridwan Kamil OTW Jakarta. Begini tanggapan Anies. Nah, ini tentu menarik teman-teman. Kita ingin tahu apa respon Anies Rashid Baswedan setelah Golkar mendukung atau mengusung Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat ini di Pilkada DKI Jakarta, dan ada kemungkinan berpasangan dengan Kaisang ya, sebagaimana yang pernah kita dengar dari koalisi Kim. Nah, teman-teman sekalian, mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan buka suara tentang kemungkinan Ridwan Kamil maju dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2024. Anies mengatakan saat ini ingin fokus terhadap permasalahan yang sedang dihadapi warga Jakarta. Dan pokoknya ini adalah tentang warga Jakarta yang ingin pelayanan yang baik, hidupnya lebih makmur dan sejahtera, kata Anies dikutip dari Detik 20 Minggu tanggal 4 bulan 8 tahun 2024. Nah, teman-teman sekalian, kandidat kuat calon gubernur Jakarta ini menuturkan persoalan siapa yang akan menjadi lawannya adalah persoalan politik. Dia mengatakan proses politik itu biarkanlah berjalan sebagaimana adanya. Jadi biarkan proses politik berjalan. Fokus saya tentang warga Jakarta, ujar Anies, seperti dilansir dari CNBC Indonesia. Kita lanjut lagi teman-teman sekalian. Dia menganggap persoalan siapa lawan, bahkan pasangannya, tidak terlalu mendapat perhatian warga Jakarta. Anies mengatakan warga lebih sering mengeluhkan tentang masalah kehidupan sehari-hari. Karenanya Anies mengatakan warga lebih sering mengeluhkan tentang masalah kehidupan sehari-hari. Karenanya Anies merasa masalah kesejahteraan menjadi topik yang seharusnya lebih diutamakan menjelang Pilgub DKI Jakarta pada tahun 2024. Nah, teman-teman sekalian, memang kontestasi Pilgub di Jakarta ini beberapa akhir ini memang sedikit agak mulai hangat-hangat ya, seperti itu, terutama setelah Partai Golkar menyatakan akan mengusung Ridwan Kamil di Jakarta, kemudian Deddy Mulyadi diusung di Jawa Barat. Nah, tentunya apa yang dilakukan oleh Golkar di Pilgub Jakarta ini tentu didukung sepenuhnya oleh
koalisi Indonesia Maju. Bahkan kita sudah dengar pernyataan-pernyataan dari Partai Gerindra yang memberikan dukungan, dan marak sudah di pemberitaan bahwa ada kemungkinan memang Ridwan Kamil ini akan dipasangkan dengan Kaisang, teman-teman sekalian. Nah, itu pun juga sebenarnya tidak ada masalah bagi warga Jakarta dan penggiat demokrasi, sepanjang demokrasi ini adalah demokrasi yang sehat, dalam arti tidak ada upaya menjegal Anies Baswedan melalui Kim Plus, teman-teman. Sebagaimana kita tahu bahwa Kim Plus ini juga berupaya bagaimana tentu Ridwan Kamil setelah diusung ke Jakarta ini memiliki peluang yang menang. Nah, kalau berhadapan dengan Anies Rashid Baswedan, nah tentu mereka masih berpikir 50-50, karena bagaimanapun juga survei sampai hari ini Anies Rashid Baswedan masih di atas dan Ridwan Kamil masih jauh di bawah tentunya, teman-teman. Nah, kita lanjut lagi, teman-teman sekalian. Kalau warga ketemu apa yang dibicarakan Pak Anies persoalan ini, jadi itulah sesungguhnya yang ada dalam perhatian masyarakat, kata dia. Sebelumnya kan Ridwan Kamil untuk maju dalam Pilgub DKI Jakarta semakin kuat. Partai Golkar bersama Partai Koalisi Indonesia Maju Kim disebut akan mengusung mantan gubernur Jawa Barat itu di ibu kota. Sejumlah calon pendampingnya pun sudah muncul, teman-teman sekalian. Nah, peluang ini semakin terbuka setelah Golkar resmi. Peluang ini semakin terbuka setelah Golkar resmi mengusung mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Dengan sudah tertutupnya peluang Ridwan Kamil di Jawa Barat, maka diprediksi atau hampir dipastikan Ridwan Kamil tengah dipersiapkan menjadi DKI 1, teman-teman sekalian. Nah, apa yang dimuat oleh CNBC Indonesia ini ya memang merupakan informasi yang sangat baik, terutama masyarakat Jakarta, warga Jakarta, dan tentu juga warga negara Republik ini, karena bagaimanapun Jakarta masih menjadi sentral bagi kita, bagaimanapun Jakarta masih menjadi epicentrum gitu, sehingga perhelatan demokrasi yang ada di Jakarta ini ya tentu juga masih menarik bagi kita di daerah-daerah, karena bagaimanapun Jakarta ini bisa mencerminkan wajah demokrasi kita. Namun demikian, teman-teman sekalian, apa yang disampaikan oleh Anies ini bahwa dia tidak terlalu memikirkan persoalan siapa yang dihadapi, kemudian siapa pasangan yang akan dihadapi, karena bagi dia itu adalah persoalan politik. Mereka lebih berpikir fokus apa yang kira-kira yang harus dilakukan ke depan ini untuk masyarakat Jakarta, untuk keluar dari persoalan-persoalan atau permasalahan sehari-hari yang dihadapinya. Tentunya adalah permasalahan-permasalahan yang mendasar. Berdasarkan kita punya pengalaman, teman-teman sekalian, bagaimanapun dahsyatnya kemarin Pilpres, ada yang menganggap bahwa Anies Rashid Baswedan tidak mungkin akan mendapatkan kendaraan, tidak mungkin diusung oleh Partai Nasdem dan sebagainya. Tapi apa kejadiannya, teman-teman? PKS, Nasdem, kemudian PKB akhirnya bersatu mengusung Anies Rashid Baswedan berpasangan dengan Muhaimin Iskandar. Mudah-mudahan saja seperti itu juga nanti yang terjadi di Jakarta, di balik hiruk pikuknya, kemudian skeptis terhadap pencalonan Anies, tetapi mudah-mudahan insya Allah Anies Rashid Baswedan tetap melaju sebagai calon gubernur insya Allah di DKI Jakarta, teman-teman. Kita tunggu bagaimana dinamika selanjutnya. Saya Bang Ilo, terima kasih. Kalau ada manfaatnya video ini silahkan di subscribe, di-share kepada teman-teman yang lain. Saya Bang Ilo, terima kasih. Salam demokrasi, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.